Apa benar untuk bisa jadi negara maju, Indonesia harus menjadi negara sekuler terlebih dahulu? Negara sekuler adalah bentuk negara yang memisahkan agama dari pemerintahan atau politik. Istilah sekuler muncul di abad Renaissance di Eropa, yakni sekitar abad 14-17 Masehi. Ini sebenarnya adalah abad transisi dari abad pertengahan menuju ke abad modern. Abad pertengahan dimulai pada abad ke-5 Masehi sampai abad 15 Masehi. Abad ini didominasi oleh kekuatan Kristen di benua Eropa dan kejayaan peradaban Islam di Timur Tengah. Ketika Eropa berada di abad pertengahan, gereja Katolik sangat memegang kekuasaan vital dalam negara. Banyak gereja-gereja yang berpolitik, bahkan petinggi agama Kristen pun ikut menentukan jalannya politik di Eropa. Akibat agama yang dipolitisasi, maka saat itu agama Kristen Katolik menjadi agama yang sangat keras, doktrinal, dan dogmatis. Siapa saja yang tidak mengikuti doktrin dan dogma gereja akan dicap sebagai bid'ah. Bahkan mereka bisa saja diburu dan ditangkap oleh pihak gereja, kemudian diadili dengan sangat kejam. Padahal dulunya Eropa adalah benua yang didominasi oleh agama-agama pagan. Dulu di abad klasik, corak agama masih banyak yang berupa agama esoterisme dan politeisme. Di abad klasik ini, peradaban dunia sepertinya berpusat pada Yunani kuno dan Romawi kuno, di mana area peradabannya meliputi wilayah Eropa bagian selatan dan Afrika sebelah utara. Ketika Eropa didominasi dengan peradaban Yunani kunonya, benua ini melahirkan banyak sekali filsuf, cendekiawan, dan ilmuwan. Di era kejayaan peradaban Yunani kuno, peradaban ini banyak melahirkan pemikir-pemikir terkemuka yang karyanya masih bisa kita nikmati sampai sekarang, seperti Socrates, Pythagoras, Plato, Aristoteles, dan masih banyak lagi. Di era kejayaan Yunani kuno, tidak ditemukan adanya tanda-tanda sekularisasi. Namun yang terjadi di sana adalah sains, filsafat, dan agama mampu hidup berdampingan dengan rukun. Para filsuf di sana bebas mempertanyakan segala hal, bahkan agama sekalipun, dan saintis atau ilmuwan berusaha memecahkannya. Bahkan beberapa ilmuwan juga berasal dari seorang filsuf di sana. Ketika Eropa memasuki abad pertengahan, maka gereja Katolik mulai berkuasa. Agama Kristen resmi menjadi agama sah Kekaisaran Bizantium. Periode ini dimulai sejak pertobatan Kaisar Konstantinus I ketika ia menjadikan Kristen sebagai agama resmi Romawi Timur atau Bizantium. Pada periode ini, kepausan mulai berkembang, agama dan politik mulai bercampur jadi satu, dan Alkitab bahasa Latin yang memuat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dikanonisasi. Namun dalam perkembangannya, karena Kristen menjadi agama politik dalam kekaisaran, maka rakyat jadi harus berpegang teguh kepada doktrin-doktrin gereja. Gerak rakyat menjadi tidak bebas. Bid'ah banyak berkumandang di mana-mana. Apapun yang tidak sesuai dengan standar gereja akan dilarang. Bahkan di era ini, segala hal yang berkaitan dengan filsafat, spiritual, dan upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan pun dianggap bid'ah. Orang-orang yang masih menjalani spiritualitas, yang masih kental dengan kebudayaan pagan mereka, yang masih kental dengan ritual-ritual kuno untuk meningkatkan level kesadaran mereka, yang mengetahui rahasia-rahasia pengetahuan transenden justru dianggap penyihir, kemudian diburu, dipenjara dan disiksa, bahkan dibunuh. Pemikir bebas, orang-orang spiritual, penganut ritual-ritual kuno, dan para penyembuh energi adalah musuh bagi gereja. Eropa pun memasuki era keterbelakangan. Ilmu pengetahuan menjadi mandek, karya seni juga sangat dibatasi. Moral manusia menurun karena semua serba dibatasi oleh doktrin dan dogma agama yang sangat mengikat. Manusia rela menyiksa dan membunuh orang lain atas nama Tuhan. Penjara mulai penuh dengan orang-orang yang tidak bersalah. Agama yang seharusnya membuat manusia jadi bermoral justru melahirkan orang-orang yang amoral. Eropa benar-benar mundur ke belakang dan mengalami kegelapan pengetahuan. Itulah kenapa abad pertengahan dikatakan juga sebagai zaman kegelapan di Eropa. Ketika Eropa tenggelam dalam kegelapan, peradaban Islam justru sedang jaya-jayanya. Banyak filsuf baru lahir. Banyak pemikir bebas berkeliaran, sehingga lahirlah banyak ilmuwan dan ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Perdagangan dan ekonomi lintas negara pun terjadi sehingga Timur Tengah mampu menantang dominasi Barat. Di Timur Tengah saat itu sedang dikuasai oleh peradaban Islam yang dipimpin dengan sistem dinasti dan kekhalifahan. Namun di abad pertengahan ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda sekularisasi. Justru Timur Tengah seperti mengulang kejayaan Yunani kuno di daerah Asia, di mana agama, sains, dan filsafat berkembang pesat dan mampu hidup berdampingan dengan rukun. Bahkan di era ini, sihir pun berkembang dan mulai dicari tahu bagaimana penjelasan ilmiah dari fenomena-fenomena ajaib tersebut. Sekularisasi baru muncul ketika Eropa memasuki abad Renaissance atau abad pencerahan. Masa ini berlaku dalam kurun waktu abad 14-17 Masehi,
di mana ini juga merupakan transisi dari akhir zaman kegelapan Eropa memasuki zaman modern. Sekularisasi muncul karena adanya pemberontakan dari banyak pemikir bebas, saintis, dan para filsuf terhadap doktrin dan dogma gereja yang begitu mendominasi kehidupan Eropa. Ketika agama sudah dipolitisasi, maka di situ terjadilah gesekan dan tindakan-tindakan amoral di mana-mana. Para pemikir bebas, filsuf, ilmuwan, dan pelaku-pelaku spiritual yang tidak mau tunduk kepada doktrin gereja akhirnya banyak berkumpul dalam kelompok-kelompok rahasia. Mereka beraktivitas secara sembunyi-sembunyi karena jika terang-terangan, maka otoritas gereja akan menangkap dan menghukum mereka tanpa ampun karena bagi gereja mereka adalah pelaku bid'ah yang sebenarnya. Ketika kemuakan sudah mencapai puncaknya, terjadilah pemberontakan dari salah satu kelompok rahasia tertentu, yakni Illuminati, yang disinyalir memang merencanakan pemberontakan terhadap kekuasaan gereja. Istilah sekularisasi pun tercetus. Para anggota kelompok rahasia meminta agar agama dihapuskan dari politik. Revolusi terjadi di mana-mana, salah satunya yang terkenal adalah Revolusi Perancis, yang dilanjutkan dengan beragam revolusi lain di Eropa. Ketika kekuasaan gereja sudah runtuh dan agama tak lagi menjadi satu dengan politik atau sekuler, barulah Eropa bisa meraih kejayaannya. Ilmu pengetahuan bermunculan, kesenian meledak di mana-mana dalam bentuk seni rupa, arsitektur, bahkan jenis-jenis budaya lain. Seketika, Eropa yang miskin dan terbelakang disulap menjadi benua yang megah. Eropa yang semula gelap gulita kini telah menemukan pencerahannya. Itulah kenapa abad ini kemudian disebut sebagai zaman pencerahan. Teori-teori fisika, kimia, biologi, dan penemuan-penemuan sains lainnya banyak bermunculan di abad Renaissance ini. Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Galileo Galilei, Shakespeare, dan Michelangelo adalah beberapa nama ilmuwan dan seniman yang menggapai puncak kesuksesan di abad ini. Bahkan hasil karya mereka masih kita nikmati sampai sekarang. Keberhasilan Eropa memasuki abad pencerahan atau Renaissance dan menjadi benua yang sekuler membuat Eropa memasuki zaman baru, yakni zaman modern. Seiring dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan baru yang ditemukan, maka manusia mulai bisa menemukan mesin untuk menggantikan pekerjaan mereka. Era industrialisasi pun dimulai, diiringi dengan era penjelajahan dan kolonisasi bangsa-bangsa barat di negeri-negeri di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang tropis dan subur. Zaman penjajahan pun dimulai. Eropa tetap menjadi benua yang maju dan modern hingga abad ini. Demikian pula dengan Amerika Serikat yang menjadi negara adidaya. Dua wilayah ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama sekuler dan sama-sama membebaskan rakyatnya. Rakyatnya bebas beragama, namun agama tidak boleh disatukan dalam tatanan bernegara atau politik. Rakyat bebas berpendapat, selama itu tidak merusak tatanan masyarakat. Manusia bebas memecahkan teori-teori baru dalam sains tanpa takut akan dipersekusi sebagai bid'ah, kafir, atau syirik. Karena itulah dua wilayah ini begitu maju dan memimpin di bidang ekonomi, teknologi, dan kebudayaan. Sekarang di abad ke-21 ini, Barat yakni Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai memasuki fase senja mereka. Raksasa dari timur yakni Cina mulai muncul untuk menantang dominasi negara-negara Barat. Cina telah bertransformasi menjadi negeri yang begitu maju di bidang teknologi, industri, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Mereka bahkan sampai memiliki slogan "All is made in China". Cina sendiri ternyata adalah sebuah negara yang sekuler. Cina dipimpin oleh partai komunis yang tunggal. Di sini agama sangat dilarang untuk dibawa dalam berpolitik. Rakyat Cina bebas menganut agamanya masing-masing, namun mereka juga diawasi ketat agar tidak menggunakan agama untuk berpolitik. Sebab Cina telah belajar dari zaman kegelapan Eropa serta perang di Timur Tengah. Agama yang dipolitisasi akan menjadi keras dan melahirkan banyak fanatisme. Orang yang fanatik agama rawan bertindak amoral atas nama Tuhan, dan mereka juga biasanya sulit untuk diajak maju karena sedikit-sedikit selalu dikaitkan dengan dosa, bid'ah, atau syirik. Itulah kenapa di Cina agama dilarang turut serta dalam politik. Batas agama hanya boleh dalam kehidupan pribadi masing-masing orang. Mereka pun menjadi negara yang sekuler dan kini Cina berkembang menjadi negara yang maju. Bahkan saking majunya hingga timbul perang dingin antara Amerika Serikat versus Cina untuk saling mempertahankan dominasi mereka di kancah dunia internasional. Kesimpulannya, untuk menjadi negara maju tidak harus serta-merta mempraktekkan sekularisasi. Ada juga peradaban yang tidak sekuler namun mereka tetap bisa maju. Semuanya memiliki satu benang merah yang sama, yakni membiarkan filsuf, pemikir bebas, dan sains untuk berkarya dan berkembang.
Agama bisa saja menjadi sumber awal ilmu pengetahuan, walau bagi kalangan orang-orang sekuler dan ateis, agama banyak dianggap sebagai kisah dongeng semata. Filsuf dan para pemikir bebas mempertanyakan kebenaran dalil-dalil agama. Saintis berusaha membuktikannya melalui percobaan. Inilah yang dikatakan filsafat, agama, dan sains berjalan berdampingan. Jika sebuah negara bisa begini, maka negara itu menurut sejarah yang sudah-sudah, ini akan menjadi negara yang sangat maju. Sadar nggak kalau kemampuan psikis bukanlah hal gaib? Sebenarnya setiap manusia itu punya potensi kemampuan psikis, namun selama ini kemampuan ini banyak tertutup. Kemampuan psikis sebenarnya adalah kemampuan supernatural manusia, dan kuncinya ada di kelenjar pineal atau mata ketiga dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Inilah yang menjadi konsentrasi dari ritual-ritual kebatinan kuno, mulai dari zaman peradaban Mesopotamia hingga Mesir kuno. Uniknya, makin kita mengenali jati diri, makin kembali ke diri sejati, maka mata ketiga juga semakin terbuka, dan kita makin bisa berpikir transendental. Dan lucunya, mata ketiga yang mulai terbuka juga biasanya bisa membantu kita untuk makin kembali ke diri sejati. Lalu apa ciri-ciri mata ketiga kita sudah mulai terbuka? Bagaimana cara mengoptimalkan kemampuan mata ketiga dan pikiran bawah sadar kita? Apa saja kemampuan psikis yang bisa kita buka? Apa pentingnya kemampuan berpikir transenden untuk spiritual dan pengembangan diri? Selengkapnya kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema Mata Ketiga, Kemampuan Psikis dan Transendental. Kalian juga bisa mendapatkan bonus kelas meditasi selama 1 minggu dan bisa healing melalui hipnoterapi di dalam kelas. Sayangnya, online kelas ini belum tentu akan dibuka lagi. Jadi mumpung ada, manfaatkan momen ini sekarang juga. Baca deskripsi video untuk mendaftarkan diri dan aku tunggu di kelas.